Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Hanifah dengan NIM 22043085 dari Prodi Akuntansi. Saat ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Hukum Bisnis dan Regulasi mengenai hak kekayaan intelektual bagian kedua. Yang pertama itu hak cipta. Pengertian dari hak cipta, menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, hak cipta adalah hak eksklusif yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi batasannya. Fungsi dan sifat dari hak cipta, yaitu diperoleh secara otomatis, dapat beralih atau dialihkan, dan dianggap sebagai benda yang bergerak. Ruang lingkup dari hak cipta. Dalam pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta, adapun ciptaan yang dapat dilindungi, yaitu buku, pamflet, ceramah, kuliah pidato, alat peraga, lagu atau musik tanpa teks. Kemudian ada drama, karya seni rupa, karya seni terapan, karya seni arsitektur, peta, karya seni batik, potret, karya fotografi, karya sinematografi, terjemahan dalam bentuk karya transformasi, kemudian karya dalam budaya tradisional, selanjutnya komplikasi ciptaan, kompilasi ekspresi, kemudian ada kompilasi karya yang asli, kemudian terdapat permainan video dan program komputer. Hasil karya yang tidak dilindungi oleh hak cipta meliputi hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata. Kemudian setiap ide, prosedur, sistem, metode, atau temuan data, walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan. Kemudian yang terakhir yaitu alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional saja. Kelima, jenis-jenis hak cipta. Jenis hak cipta dibedakan menjadi dua macam, yaitu hak ekonomi, yaitu hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari produk terkait, serta dapat dialihkan dan masa berlakunya berbeda-beda, tergantung dari jenis ciptaannya. Yang kedua yaitu hak moral, yaitu hak yang tidak dapat dihilangkan dari pencipta walaupun hak tersebut telah dialihkan dan berlaku tanpa batas waktu. Yang keenam yaitu hak terkait. Hak terkait sendiri adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta, yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran. Menurut pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, hak terkait sebagaimana dimaksudkan ke dalam pasal 3 huruf B meliputi hak moral pelaku pertunjukan, hak ekonomi pelaku pertunjukan, kemudian hak ekonomi produser fonogram, kemudian hak ekonomi lembaga penyiaran. Yang ketujuh, masa perlindungan cipta. Yang pertama, perlindungan dari hak cipta berlaku seumur hidup pencipta lebih dari 70 tahun. Yang kedua, program komputer. Dalam rentang waktu 50 tahun sejak pertama kali dipublikasikan. Yang ketiga, pelaku dalam rentang waktu 50 tahun sejak pertama kali dipertunjukkan. Yang keempat, produser rekaman. Berlaku 50 tahun sejak ciptaannya difiksasikan. Yang kelima, lembaga penyiaran. Berlaku selama 20 tahun sejak pertama kali disiarkan. Yang B, bisnis online. Pengertian dari bisnis online adalah kegiatan bisnis yang dilakukan di dunia maya dengan bantuan internet. Prinsipnya sama seperti menjalankan bisnis offline lainnya, tetapi dilakukan melalui media internet atau media massa. Hal-hal yang harus dilakukan dalam bisnis online yaitu pertama, pemasaran yang dilakukan dalam media internet. Dapat dilakukan di dalam media sosial atau Google seperti Instagram, WA, Twitter, atau melalui workshop online. Yang kedua itu melakukan market research. Yang ketiga, menentukan kata kunci dari bisnis. Yang keempat, mengecek tingkat persaingan dan mempelajari pesaingnya. Yang kelima, membuat blog gratis untuk memasarkan jasa. Yang keenam, memasarkan produk aviasi. Yang tujuh, membuat website komunitas. Yang delapan, membuat internet marketing. Seperti yang saya jelaskan, seperti membuat workshopnya dalam akun Shopee ataupun akun-akun workshop
dalam media online. Yang ketiga, aspek hukum dalam bisnis online. Yang pertama, Undang-Undang Perdagangan. Terdapat pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan mengatur segala sesuatu tentang perdagangan, termasuk perdagangan melalui media internet. Perihal bisnis online, Undang-Undang Perdagangan juga sudah secara spesifik mengatur dalam pasal 65 ayat 1 sampai 6. Yang kedua, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Yang ketiga, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE Pasal 1 Ayat 2. Kelebihan serta kekurangan berbisnis online. Yang pertama, kelebihannya yaitu jangkanya yang luas dan tak terbatas. Kemudian bisa dimulai dengan modal yang kecil. Kemudian dapat dipelajari secara otodidak atau secara tanpa adanya les atau pelajaran, dapat dilakukan secara langsung gitu. Yang keempat itu menghemat waktu dan biaya karena hanya dilakukan melalui media massa tanpa perlu melakukan biaya untuk perginya. Yang kelima, bisa menjadi bos untuk diri sendiri. Artinya itu kita dapat menjadi manajer atau ketuanya dalam berbisnis, itu dalam bisnis kecilnya. Yang keenam, proses transaksi lebih cepat karena dapat melalui bank atau teller bank. Kekurangannya, persaingan pasar yang cukup ketat karena terdapat juga pasar-pasar atau pesaing yang juga menjualkan barang-barang yang serupa. Kemudian adanya penipuan karena itu dapat menjadi pemikiran lebih dalam konsumen dalam berbelanja kepada media massa. Yang ketiga yaitu penyebaran internet yang belum merata. Yang keempat, ongkos kirim yang terlalu mahal dari barang yang dibeli. Yang kelima, langkah-langkah dalam berbisnis online. 1. Memiliki mindset bisnis yang benar. Yang kedua, putuskan apa yang akan kita jualkan. Yang ketiga, riset pasar. Yang keempat, analisis kompetitor. Yang kelima, tentukan target pasarnya. Kepada siapa produk yang kita jualkan, atau kepada remaja kah, kepada orang dewasa kah, atau kepada anak-anak. Yang keenam itu membuat produknya. Ketujuh, membuat website resmi atau toko online-nya. Kedelapan, promosikan ke website yang resmi. Kesembilan, pasarkan produk dengan strategi yang tepat dan lingkungan yang positif. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.